Diduga penyusup untuk mengesankan PDIP tidak mendukung Ganjar Mahfud dengan cara memakai atribut dan mengaku sebagai kader PDI tetapi menjelekkan PDIP. Rekayasa adu domba rakyat kecil semakin masif, jadi mengaku PDI memakai atribut tidak mendukung Ganjar. Terciduk ya penyusup dari diduga penyusup. Genuk Semarang. Kader PDIP. Ya Pak. Kader PDIP. Saya kader PDIP Tulen. Tulen katanya. Agus Giatno. Warga Karangroto, Genuk, Semarang. PAC Pak. Pengurus betul? Iya. Pengurus PAC atau pengurus? Iya. PAC mana? Di Genuk. Gendok di mana? Apa saya nggak bisa, mohon maaf saya nggak bisa. Diinterogasi. Apa yang panjenengan kemarin lakukan itu apa? Iya, saya nggak bisa, hari ini saya ngomong nggak bisa. Terus apa yang panjenengan akan lakukan? Saya mau Kita ketemu tidak ini mengintimidasi Pak, ya, iya. kita tidak menekan. Saya mau ketemu teman-teman saya dulu. Udah, titik saya nggak mau ngomong panjang lebar. Ya, kesalahan panjenengan itu datang ke acara itu pakai atribut partai kami. Dan sampean tidak punya kapasitas untuk mewakili siapa-siapa, mewakili kepentingan siapa-siapa. Iya, saya juga nggak mewakili, kan sudah ngomong saya nggak mewakili, itu pribadi saya sendiri. Kenapa sampean pakai baju PDI Perjuangan? Itu masalahnya, pakai atribut PDI. Mohon maaf, saya nggak bisa menjawab hari ini. Loh, kenapa Anda tidak Enggak, saya mau menjawab? nunggu teman-teman saya dulu yang ngajak teman-teman saya kok. Kenapa Anda pakai baju PDI Perjuangan? Ya itu nanti, saya jawabnya nanti. Jangan begitu, Pak. Jangan begitu. Ini kita mau musyawarah baik-baik. Iya. Silakan Anda tentukan Makanya kan, pilihan politiknya ke siapapun. makanya kalau Bapak silakan. pengen musyawarah, saya juga butuh ketenangan dulu, Pak. Pak, Sudah tenang, saya tak ya sampaikan. silakan tentukan pilihan politik Anda, silakan. Iya. Tapi jangan kemudian Anda menggunakan atribut kami yang seolah-olah bahwa PDI Perjuangan tidak mendukung pasangan Ganjar itu sendiri, pasangan presiden kami. Bahwa PDI Perjuangan tidak solid. Jangan mengesankan seperti itu. Ya, jadi kita bicara baik-baik, Pak. Ya, kita bicara baik-baik. Kalau perlu kita ketemu siapa yang bertanggung jawab itu. Makanya saya tak Tunjukkan. pikir dulu dengan tenang. Nanti kita bisa ngomong lagi. Hari ini saya nggak bisa ngomong terus terang. Kapan, Pak? Ya nanti dulu saya tak. Loh, enggak kapan? Ya, enggak kapan nanti. Jangan begitu, Pak. Saya juga, nomor teleponnya Bu Deti saya juga. Ya, jadi sekarang itu banyak sekali framing-framing teman-teman ya di media sosial, apalagi kemarin pada ulang tahun PDI Perjuangan itu Ganjar ada di belakang. Oh, sudah rame di media sosial bahwa Ganjar itu sudah nggak diperhatikan, sudah diacuhkan, nggak didukung PDI. Bahkan ada oknum-oknum diduga ya dia memakai atribut PDIP, ya kemudian menyuarakan bahwa PDIP itu sudah tidak mendukung Ganjar. Ya, kayak gitu. Seharusnya kalau PDI ya mendukung Ganjar, kecuali kalau sipil gitu loh. Maksudnya sipil warga masyarakat biasa, dia ngaku pengurus cabang begitu ya, tapi tidak mendukung Ganjar. Atributnya itu yang menjadi masalah, dan ini kita harus hati-hati ya teman-teman yang mendukung Ganjar, jangan sampai terframing, tertipu dengan hal-hal seperti itu. Kawan-kawan, para pendukung Ganjar Mahfud, selalu gunakan kata-kata yang baik, selalu membaca data, selalu bertemu dengan masyarakat, sampaikan program dengan kalimat yang santun, yang baik, dan berikan penjelasan dengan intelektualitas yang baik. Insya Allah kita tetap punya hati, kita punya semangat, dan kita bersatu untuk menuntaskan agenda reformasi. Bangsa ini tidak boleh terbelah, bangsa ini menjunjung etika tinggi, dan penegakan hukum harus terus berjalan. Selamat bekerja, semangat terus. Dalam memilih presiden, aku pilih yang pasti Ganjar Pranowo Mahfud MD. Coblos nomor 3, Presiden Ganjar Pranowo Satset Tastes. Satu hari saja kita bisa cari satu orang. Kalau satu keluarga suami istri 2 sudah 1 bulan ini dapat 60 orang. Kalau punya anak 1 yang bisa mencarikan 1 orang lagi, berarti udah 90 orang. Bergerak terus, jangan menyerah. Sampaikan kepada teman-teman kita, saudara kita, sahabat kita, orang terdekat kita, tetangga kita. Jangan goyah hanya karena 200.000 serangan fajar, 300.000 serangan fajar, dibagi duit amplop 500.000. Ojo kaget.
kaget duit sakmono dilek pisan entek, dilek pindo entek. Tapi kemenangan Presiden Indonesia ini kalau diambil orang yang tidak benar, orang yang tidak becus memimpin negara, itu sangat bahaya. Sangat bahaya, yang mementingkan dirinya sendiri. Saya sendiri ingin menyampaikan ya, saya ingin menyampaikan, tidak mengurangi rasa hormat Pak Ganjar. Saya pernah datang ke kakaknya Pak Ganjar, namanya Pak Kunto. Beliau bukan orang kaya, memang rumahnya juga jelek. Saya bukan jelek-jelekin, memang rumahnya jelek kok. Saya tanya kakaknya, Pak, kenapa adik sampean itu, adik jenengan tuh gubernur 2 kali, DPR 2 kali, kok rumahnya jelek? Beliau apa yang beliau jawab? Saya jadi kagum. Beliau menjawab, sing gubernur itu kan adikku, dudu aku. Aku iki lho, nek aku arep gawe omah apik-apik, apa ya adikku ora mlebu penjara. Sing sugih adik, sing gubernur itu adikku, ngono wae ora sugih. Saya dikasih uang Ganjar itu paling banyak itu 10 juta. Itu kalau ada pentingan yang darurat penting, mungkin anak saya masuk kuliah, itu yang saya kagum. Dan rumahnya memang bukan rumah mewah. Padahal beliau bisa minta Pak Gubernur, saya rasa pasti bisa. Tapi memang disitulah Pak Ganjar. Dan beliau luar biasa. Saya pernah menawarkan sesuatu yang bilang, Pak ada yang mau bantu untuk pemilihan ini. Beliau sampaikan apa? Aku mau hidup bersama rakyat. Aku mau bergerak bersama rakyat. Bukan diatur cukong-cukong. Itu yang saya kagum sama beliau. Maka dari itu, dari hati yang paling dalam, saya ada waktu beberapa hari saya memang tidak bergerak untuk Pak Ganjar karena saya di Malaysia. Saya juga ingin usaha saya berjalan dengan baik. Saya juga harus berjuang meskipun dengan pelan, tapi mudah-mudahan bisa jadi yang baik. Satu hal, tetap bergerak saja, jangan mengeluh apapun. Kalau Anda cinta dengan Indonesia, bukan cinta dengan Pak Ganjar, saya pun gak ada hitung-hitungan dengan Pak Ganjar bergerak sejauh ini. Pak Ganjar tidak pernah menjumpai saya pun, saya tidak masalah. Bagi saya tidak penting saya ketemu Pak Ganjar. Cuma saya penting Pak Ganjar ini menjaga negara ini. Saya merasa penting Pak Ganjar ini menjaga bangsa ini, meneruskan perjuangan Pak Jokowi. Gak ada lagi. Saya yakin Ganjar itu cerdas punya, tegas punya, loyal punya, peduli dengan rakyat ada. Pak Mahfud juga dihukumnya beliau orang bersih dan beliau orang yang akan memberantas menyikat korupsi. Memang tidak disukai banyak orang. Saya juga beberapa waktu lalu sempat ketemu juga dengan pejabat-pejabat yang memang memilih Pak Prabowo, jujur saja. Tapi apa yang dia minta? Karena Pak Ganjar susah dimintain tolong. Susah Pak Ganjar dimintai tolong. dengan ketahuan tidak kompromi dengan kejahatan, tidak kompromi dengan korupsi. Itu yang perlu kita perjuangkan. Kalau memang ini bisa terjadi Pak Ganjar jadi presiden, saya yakin hukum di Indonesia ini akan selamat. Hukum di Indonesia akan berlaku seadil-adilnya. Saya yakin Pak Mahfud bisa menyelesaikan masalah hukum di Indonesia. Tapi hati-hati memang dengan koruptor dan penjahat-penjahat negara. Hati-hati, pasti akan nggak memilih Ganjar. Yang pada cukong-cukong punya duit itu nggak memilih, karena dia akan melakukan satu kejahatan yang ada di negara ini. Mana yang bisa dia ambil untuk kepentingan pribadi. Yang mendukung Pak Ganjar ini memang orang-orang militan, orang-orang yang relawan-relawan Pak Ganjar juga berjuang dengan setulus hati. Jujur saya tidak ada dimodali dengan Pak Ganjar, tidak dikasih uang 1% pun relawan Ganjar ini. Luar biasa nggak? Ganjar didukung orang yang tulus-tulus, orang yang peduli negara, orang yang peduli dengan bangsa, yang menjalankan nasionalisme kita masing-masing, yaitu pendukung Ganjar yang luar biasa. Punya ketulusan jiwa besar, bukan karena dikasih uang segepok, bukan karena dikasih uang 1 karung, bukan dikasih uang amplop 1 tempel, tidak ada. Relawan Ganjar bergerak sepenuh hati, dengan setulus hati, itu atas dasar kepedulian kita terhadap negara kita, terhadap bangsa kita, yang harus kita perjuangkan. Satu, menangkan Ganjar sampai jadi. Salam hormat kepada semua relawan yang ada di Indonesia, baik petani, buruh, nelayan, semua yang ingin memenangkan Ganjar. Tetap semangat, jangan ragu. Ingat, Gibran bukan Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi sekarang sudah berubah. Pak Jokowi tidak menjaga perasaan kami. Pak Jokowi tidak menjaga rasa hati kami yang sudah berjuang berjibaku memperjuangkan beliau pada saat dulu kala.
untuk mengangkat Pak Jokowi sampai saat ini masih menjadi presiden. Tapi beliau lupa bahwa beliau juga pernah mengarahkan untuk menjadikan Ganjar sebagai presiden yang layak untuk memimpin negara ini. Mari kawan-kawan, jangan lupa tetap berjuang dan jangan lupa berdoa. Setiap tahajud lakukan doa itu. Satu-satu semua bisa melakukannya. Insya Allah doa itu terkumpul dan akan menjadi anugerah buat bangsa Indonesia. Harus menang Ganjar. Sampai nangis. Allah Akbar. Hati-hati, jangan sampai yang lain yang menang. Mohon maaf ya Bu Mega, tapi saya nggak memilih PDI, jadi ya itu alasan utama saya. Sorry nih, gue ikut komen di VT lu ya, karena menurut gue kocak sih ya. Lu nggak mau milih Ganjar karena menurut lu polanya sama PDIP terus Jokowi, dan lu menjatuhkan pilihan ke Prabowo Gibran gitu ya. Lu tahu nggak, Gibran wali kota itu kerjanya bagus, yaitu karena diusung sama PDIP ya. Jokowi 2 kali periode juga karena PDIP gitu ya. Jadi aneh banget. Dan lu bilang kasusnya korupsi Ganjar, kalau dia punya kasus korupsi dia udah di penjara cuy. Kalau Wadas udah jelas-jelas terang beres gitu ya. Jadi lu terlalu mengada-ngada gitu. Lu bilang kita memilih presiden kali ini tuh pilih yang paling tidak terburuk gitu, paling terbaik dari yang terburuk. Tapi pilihan lu itu terburuk, karena gue bilang apa? Kalau Pak Prabowo itu terbaik ya, 2 kali dia nyalon presiden, udah dipilih, di pilihan pertama itu pasti udah menang. Ini 2 kali dia kalah, dan dipasangin sama produk gagal demokrasi, mencederai. Bagus dari mana? Penculikan lu pikir enteng gampang, bukan masalah dia disuruh oleh atasan atau pimpinannya. Ini nyawa orang cuy, nyawa orang. Kan bisa, prajurit itu patriot memang, tapi kalau masalah nyawa gitu loh ya, menculik, masa iya nggak bisa nolak? Aneh banget lu. Jadi lu panjang lebar tapi isinya kosong. Lu memilih produk gagal demokrasi, bener nggak? Belajar yang banyak, Nona. Ya, ibu-ibu tadi sangat ternyuh ya menceritakan tentang Ganjar, bagaimana kehidupan Ganjar, bahkan beliau datang sendiri ke kakaknya, bagaimana juga kehidupan kakaknya yang sebenarnya adiknya adalah seorang gubernur, tapi nyata-nyata kakaknya juga hidup sederhana. Ganjar adalah orang yang tidak bisa kompromi dengan hal apapun. Ya, ibunya tadi sampai menangis ya menceritakan tentang Ganjar, jadi sangat-sangat sedih ya. Jadi para militan relawan itu harus bersatu padu tentunya, waspadai tentang hoax ya kan, tentang framing di mana yang menyatakan bahwa Ganjar itu sudah tidak didukung PDI, Ganjar itu sudah bla 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 bla, intinya mendiskreditkan Ganjar Pranowo. Kalau kalian pejuang-pejuang militan harusnya memang harus berjuang seperti itu kan, tanpa pamrih, tanpa apapun. Karena kita tahu pemilih Ganjar itu bukan pemilih yang emosional, tapi dengan rasional. Dia melihat apapun ke depan juga ke belakang, bagaimana rekam jejak dan lain sebagainya. Teman-teman, sosok Ganjar pribadi, kita semua tidak bisa memungkiri adalah sosok yang luar biasa. Mungkin kalian bisa tidak suka dengan partainya, dengan pemimpin partainya, tapi tanyakan hati nurani kalian, siapa sosok Ganjar yang sebenarnya. Kalian pasti akan menjawab dengan kebenaran dan ketulusan bagaimana Ganjar itu. Ya, jadi teman-teman, saya juga sangat termotivasi dengan apa yang disampaikan oleh ibu-ibu tadi. Ya, tentunya saya harapkan pendukung-pendukung Ganjar dimanapun kalian berada, kalian harus termotivasi hari ini atau tidak sama sekali, karena perjuangan ini tinggal sekitar berapa hari lagi teman-teman untuk menuju 14 Februari 2024 ya. Jadi pendukung harus jangan patah semangat, walaupun banyak sekali teman-teman kita lihat teman-teman di mana menjatuhkan Pak Ganjar, merendahkan, kemudian banyak survei, banyak framing yang mengatakan bahwa Ganjar bla 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 bla. Bahkan mungkin banyak juga yang sudah putus asa dengan keadaan yang terjadi hari ini yang ditujukan kepada Ganjar Pranowo. Tetapi jangan patah semangat, harus terus berjuang sampai akhir 14 Februari 2024.
Kalau kalian pendukungnya, cegah hal-hal negatif, sampaikan ke masyarakat, sampaikan ke saudara, ke sahabat. Kalian hanya tinggal menyampaikan visi misinya, kemudian sampaikan juga rekam jejaknya seperti apa. Hanya sampaikan saja, ya. Apakah mereka mengikuti kita? Yang penting kita sudah berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.